Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasaruhu wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dibimbing dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya, karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, kita alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, tak lupa khatib berpesan dan berwasiat untuk diri sendiri dan juga untuk jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki, kita tingkatkan, kita majukan, dan terus kita mengupgrade nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, dalam bersosial, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, agar bangsa dan negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali istilah cinta. Cinta yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Cinta yang pertama kali diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperkenalkan jati diri tauhid kepada Al-Khaliq Subhanahu wa taala kepada umat manusia, di mana umat manusia pada waktu itu hidup bergelimang dalam kemusyrikan, hidup bergelimang dalam kezaliman, baik menzalimi diri sendiri maupun menzalimi alam semesta, yang itu semua lahir karena perbuatan zalim yang amat besar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada sang nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah sangat cinta kepada kita, hamba-hambanya. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla tidak hanya membekali kepada hamba-hambanya manusia ini yang lemah, yang dhaif, tidak hanya membekali manusia dengan akal fikiran semata-mata, tidak hanya dibekali dengan
nikmat, fasilitas, sarana yang telah Allah berikan di alam semesta ini. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala karena luapan cintanya kepada makhluknya, Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang agama, tentang din, tentang sistem kehidupan yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita memakmurkan dunia ini, yang mana manusia diamanahkan oleh Allah sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin, pengelola dunia ini beserta isinya, agar menjalankan itu semua misi dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan misi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali di dalam Al-Quran memulai beberapa surah Al-Quran dengan ungkapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yang ketiga, banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam 5 surat Allah memulainya dengan Alhamdulillah, di mana Alhamdulillah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat penciptaan alam semesta, Rabbil Alamin. Yang kedua, Allah menciptakan makhluk-makhluknya, malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, Allah berhak untuk dipuji atas nikmatnya menurunkan Alkitab, menurunkan pedoman, menurunkan wahyu dan risalah kepada umat manusia agar mereka tidak tersesat jalan. Inilah tanda cinta mahabbah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Maka itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kewajiban kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membalas cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu dengan bagaimana? Dengan mengikuti, dengan mentaati, dengan menjalankan semua petunjuk-petunjuk yang menjadi simbol-simbol cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita makhluknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kehidupan kita di muka bumi ini senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, seorang alim besar, menulis dalam kitabnya Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau menyebutkan beberapa sebab yang akan mendatangkan nikmat kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyebut di dalam kitab Madarijus Salikin ada 10 sebab, ada 10 faktor yang akan mendatangkan, yang akan menyuburkan rasa cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kata Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu adalah qiraatul Quran bitadabburi li ma'anihi. Membaca Al-Quran
dengan mentadabburi makna-maknanya. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, karena Al-Quran ini adalah zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran ini adalah surat-surat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita hamba-hambanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang, sangat bahagia kalau kita membaca surat-surat cinta yang dia turunkan, dia wahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan penuh rasa cinta pula kita membaca Al-Quran ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tadabbur terhadap makna-maknanya, agar kita mengetahui apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari untayan surat-surat cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, adalah at-taqarrub ilallahi ta'ala bin nawafil, yaitu kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan sunnah. Setelah kita melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa salat 5 waktu, berupa zakat yang wajib, berupa kewajiban kita untuk puasa di bulan Ramadan, berupa haji ke Baitillahil Haram. Di sana selain amal-amal yang wajib yang menjadi rukun di dalam Islam, menjadi pilar tegaknya agama Islam ini, di sana terdapat amal-amal sunnah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan inilah yang akan mendatangkan dan menyuburkan rasa cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yang mana hadis itu adalah hadis qudsi, maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang diredaksikan, dibahasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah di dalam hadis qudsi itu? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku yang aku cintai itu senantiasa dia selalu ingin mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan amalan nawafil, amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku pun akan mencintai hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah itu. Maha benar Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dawamu dzikrihi ala kulli hal bil lisani wal qalbi wal amal. Senantiasa kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, baik itu dengan zikir yang kita lantunkan dengan lisan kita, ataupun yang kita ucapkan atau kita mantapkan di dalam hati kita. Bahkan zikir itu, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yang kita wujudkan, yang kita terjemahkan dalam amal kita sehari-hari, yang itu merupakan bentuk zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mengaku sebagai hamba yang cinta kepada Allah, maka kita sebagai orang yang mencintai satu objek, pasti kita akan banyak mengingat objek yang kita cintai. Kita akan selalu menyebut nama orang yang kita cintai. Apalagi objek yang kita cintai ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa langit dan bumi, pencipta manusia dan seluruh makhluk, yang memberikan kepada kita nikmat-nikmat, baik yang zahir, yang fisik, maupun nikmat yang batin. Nikmat kita diberikan akal fikiran,
Nikmat kita diberikan insting, gharizah untuk mempertahankan eksistensi kehidupan kita. Dan nikmat yang terbesar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk cintanya kepada makhluknya adalah dengan mengirimkan para nabi dan rasul, walikulli ummatir rasul walikulli qaumin had, untuk menjadi penunjuk jalan ke jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan itu diwujudkan dalam bentuk kitab-kitab suci yang Allah turunkan bersama para nabi dan rasul. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah itharu mahabbihi ala mahabbika inda ghalabatil hawa. Di mana kita yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus mendahulukan apa saja yang dicintai oleh Allah, mengalahkan kecintaan kita kepada apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi konflik kepentingan, ketika terjadi konflik batin, mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita mencintai diri, mencintai anak kita, mencintai keluarga kita, mencintai harta perniagaan kita, mencintai rumah yang kita bangun dengan megah, ataukah kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Yang menyebabkan umat ini kehilangan izzahnya, kehilangan kemuliaannya di hadapan Allah, yang menyebabkan umat ini ternista, dinistakan oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh bangsa-bangsa lain yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah disebabkan kita lebih mendahulukan yang 8 hal ketimbang mendahulukan 2 hal yang disebutkan di dalam surah At-Taubah tadi. Kita lebih mencintai orang tua kita, kesukuan kita, kebangsaan kita, ekonomi kita, harta yang kita himpun, perdagangan yang kita berpeluh-peluh untuk menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat, atau kita lebih mendahulukan tempat tinggal rumah kita yang sementara fana hidup di dunia ini. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut izzah yang telah diberikan kepada kaum muslimin. Padahal Allah telah menyatakan walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tetapi izzah itu tidak akan bisa kita rasakan manakala 8 hal yang tadi disebutkan di dalam surat Taubah itu mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, adalah mutala'atul qalb li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa taqallubihi fi riyadhi hadhil ma'rifati wa mayadiniha. Itu bagaimana kita harus menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bagaimana? Ya, dengan melakukan hal yang dapat mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mutala'atul qalbi li asma'ihi. Kita harus mencintai, mengenal, mengerti sedalam-dalamnya tentang hakikat asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, yang mana dengan kita mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna bukan hanya zikir, wirid yang kita baca, yang di dalam hadis dikatakan man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang
membaca, menghitungnya, berzikir dengannya, dia akan masuk surga, saudara. Tetapi kita harus masuk ke dalam rincian bagaimana kita bisa meneladani Asmaul Husna itu. Bagaimana kita meneladani sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, dan seterusnya, yang berjumlah 99 nama yang indah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya dipakai untuk berdoa, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, tetapi ini kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita bisa menguasai, mengerti, mendalami, meneladani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita teladani, kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka inilah yang akan mendatangkan tambahnya rasa iman kita kepada Allah, tambahnya rasa takut kita kepada Allah, tambahnya rasa tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tambahnya rasa mahabbah kita, cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga cinta kepada syariatnya. Banyak di antara kita kaum muslimin yang mengenal syariatnya, tahu hukum syariat, tetapi dia tidak tahu siapa Allah yang telah menurunkan syariat itu. Sehingga kata seorang ulama besar dari Syria, Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, beliau mengatakan, al-insan idza arafa al-amra wa lam ya'rifil amir tafannana fi ma'siyatihi subhanahu wa ta'ala. Manusia kalau dia hanya mengenal hukum-hukum Allah yang zahir, syariatnya dia tahu, oh ini halal, ini haram, tetapi dia tidak mengenal siapa Allah yang telah memberikan perintah dan memberikan larangan di dalam syariat itu. Tidak dia cintai, tidak dia hayati, tidak dia terjemahkan nama asma Allah subhanahu wa ta'ala itu dalam hatinya, maka dia dengan mudah ketika terjadi konflik kepentingan, terutama ada konflik-konflik kepentingan dunia dalam hatinya, ada rayuan-rayuan dunia di dalam hatinya untuk mengubah hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan mudah dia akan mencari jalan untuk keluar dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk merubah-rubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, untuk memberikan tafsir-tafsir yang sesat dan menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah adalah musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi zahirati wal batinah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala merasakan, kita harus tampakkan bahwa diri kita ini selalu senantiasa menjadi saksi atas kebaikan, atas ihsannya Allah subhanahu wa ta'ala, atas berlimpahnya nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, baik yang zahir maupun yang batin. Manakala kita menyadari betapa Allah subhanahu wa ta'ala begitu baik kepada kita, begitu ihsan kepada kita, manakala kita menyadari, mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, maka hati kita akan tunduk di hadapan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan meleleh, hati kita akan senantiasa tunduk kepada apa yang diinginkan, yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita akan selalu terpaut dengan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kita harus mengingat-ingat, memperbanyak zikir atau mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kita. Kadang-kadang kita sebagai hamba Allah, manusia ini yang kita ingat hanya ujian-ujian, musibah-musibah yang diingat oleh kita. Kehilangan harta diingat terus, kehilangan jabatan diingat terus, kehilangan itu dan ini diingat terus, sehingga dia selalu merasa kecil, selalu merasa Allah itu kok jauh dari kehidupannya, padahal nikmat Allah
Subhanahu wa ta'ala begitu banyak kepada kita yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mulai dari kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk, dikandung di dalam rahim ibu kita, sampai kita lahir ke alam dunia ini, sampai kita besar, sampai kita dewasa, sampai kita berumah tangga. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah diberikan oleh Allah jauh lebih banyak daripada apa yang menjadi ujian dan musibah buat kita semua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berikutnya langkah untuk kita bisa merasakan nikmatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seperti dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu inkisarul qalbi baina yadayhi, al-khalwatu bihi waqtan nuzulil al-ilahi akhiral laili wa tilawati kitabihi thumma khatama dhalika bil istighfari wat taubah. Bagaimana kita merasakan lezatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu, saudara akan terasa bagaimana lezatnya, nikmatnya cinta kepada Allah Ta'ala pada saat di akhir sepertiga malam, saudara. Ketika kita berkhalwat menyendiri, di saat yang lain terlelap tidur, kita terbangun, lalu kemudian kita ambil air wudu, lalu kemudian kita sujud bersimpuh bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah Allah turun ke alam dunia ini. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal min mustaghfirin faghfirullah. Apakah ada di antara hamba-hambaku ini yang memohon ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Hal min taibin fa'atubulah. Apakah ada di antara hamba-hambaku ini yang ingin bertaubat, maka aku akan pasti terima taubatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada di antara hamba-hambaku ini yang memiliki hajat, memiliki kebutuhan, ingin menyampaikan pertolongan, pasti aku akan berikan pertolongan dan aku akan penuhi hajat-hajatnya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di waktu itulah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita membaca tilawah Al-Quran, di saat kita mentadabburi Al-Quran di sepertiga malam yang terakhir, di saat itulah waktu-waktu yang terbaik, waktu-waktu yang istimewa yang disebut di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Pada waktu-waktu itu adalah waktu di mana paling dekat kita dengan Allah, paling baik kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa? Karena pengaruhnya yang sangat besar. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan ini. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tingkatkan frekuensi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak mengingat nikmat-nikmatnya, dengan mengingat juga perintah-perintahnya, dengan mengingat kebaikan-kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu pula insya Allah kita akan menjadi hamba yang mana kita mencintai Allah dan Allah pun cinta kepada kita, sehingga generasi mukmin seperti inilah yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dari rahim umat Rasulullah SAW ini. Di dalam surah Al-Maidah ayat 54 Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Allah menyatakan ini sebagai pernyataan cinta Allah kepada kita. Kata Allah di dalam ayat ini, siapa wahai orang-orang yang beriman apabila di antara kamu ada yang murtad dari agamanya, ada orang yang membelakangi, yang memunggungi agama Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dia mendapatkan hidayah, setelah dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala,
kemudian dia tidak balas cinta itu dengan cinta yang sama, malah dia menampik cinta Allah kepada dirinya. Dia putuskan tali hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibatnya? Bukan Allah yang membutuhkan kita, tetapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka pasti Allah akan mendatangkan kaum yang mana dia mencintai kaum itu, dan mereka pun cinta, loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini harus dibalas oleh kita dengan loyalitas kita, dengan kecintaan kita yang tidak ada batasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda-tanda hamba-hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka dicintai oleh Allah, ada 4 disebut di dalam ayat ini. Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman itu adalah kekasih-kekasih Allah. Maka kita harus memperlakukan kekasih Allah, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan lemah lembut. Tidak boleh kita bersikap kasar kepada orang yang beriman kepada Allah, karena dia adalah kekasih Allah, karena dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, karena dia adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal tauhid, mengenal dakwah, mengenal risalah yang telah diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus memperlakukan orang-orang beriman itu dengan penuh rasa cinta, dengan penuh lemah lembut. Inilah yang menjadi adab dan tanda bahwa hamba itu benar-benar telah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah a'izzatin 'alal kafirin. Mereka memiliki sikap yang tegas kepada orang-orang kafir, memiliki kepercayaan diri, tidak bisa mengekor, tidak bisa mengikuti kehendak orang-orang kafir yang senantiasa mereka wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka senantiasa digambarkan di dalam Al-Quran selalu memerangi kalian sampai kalian betul-betul murtad dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Allah menyebut tabiat karakter orang-orang kafir itu, mereka selalu menginginkan, waddu law takfurun, seandainya kamu semua kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kama kafaru, sebagaimana mereka ingkar dan kufur kepada Allah. Karena yang satu memberikan loyalitasnya kepada Allah, yang satu lagi di pihak yang berseberangan, dia memberikan loyalitasnya kepada syaitan. Ulaika hizbullah, ulaika hizbus syaitan. Yang satu adalah berada di bawah golongan panji-panji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang satu mengikuti panji-panjinya syaitan. Yang satu menjadikan Allah sebagai walinya, yang satu lagi menjadikan syaitan sebagai walinya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Maka itu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah filosofi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang kemudian Allah melanjutkan di dalam firman-Nya yang tadi itu, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Orang yang kalau sudah cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan dirinya, menyesuaikan kehidupannya dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mujahadah fi sabilillah, dengan senantiasa mengikatkan dirinya dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ikatlah diri kalian, bersatulah diri kalian dengan ikatan Allah, tali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan ikatan tali Allah itu kalian akan selamat, dan jangan kalian melepas diri dari ikatan tali Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya yang terakhir adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah, dan mereka yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala,
mereka tidak akan takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Inilah karakter, inilah sifat-sifat yang diunggulkan, yang menjadi satu hal yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang ciri-ciri orang-orang yang hidupnya senantiasa berada dalam kenikmatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah. Terakhir, sebelum khatib menutup khutbah yang singkat pada siang hari ini, adalah salah satu tanda mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah kita mencintai tanah-tanah suci yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan 3 tempat yang telah disucikan olehnya, di mana 3 tempat itu adalah tempat-tempat turunnya wahyu kepada para nabi dan rasul. Allah mengaitkan tempat-tempat ini dalam satu ikatan yang kokoh, kuat, dan diamanahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penjaganya, menjadi pelindungnya, menjadi pemimpin spiritualnya sampai akhir zaman. Allah bersumpah, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun, dan Allah bersumpah dengan gunung Sinai, dan yang ketiga Allah bersumpah demi kota Makkah yang penuh dengan keamanan. Apa artinya ini, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah bersumpah di sini untuk menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya, agar kita melihat, agar kita tertarik dengan objek sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mengaku sebagai hamba yang mencintai Allah, maka kita juga harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya perbuatan, tetapi juga tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya Dia Azza wa Jalla menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasul di 3 tempat itu. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, hadhihi mahallun thalath. Inilah 3 tempat turunnya wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasul. Tin dan zaitun itu menunjukkan simbol bukit tin dan zaitun, di mana Allah turunkan wahyu kepada Nabi Isa alaihi salam, yaitu berada di negeri Syam, di Palestina, di Baitul Maqdis. Yang kedua, Allah bersumpah dengan waturi sinin, menunjukkan rasa cintanya kepada Musa alaihi salam, yang mana Allah turunkan wahyu, wa kallamallahu Musa taklima, di atas gunung Sinai di Mesir. Dan yang ketiga, Allah menunjukkan rasa cintanya kepada Makkah, al-baladil amin, karena di situ hidup, lahir, dan kemudian hijrah dari kota itu sampai beliau wafat Rasulullah SAW, yaitu Makkah sebagai tempat turunnya wahyu yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 tempat ini diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amanah yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang beriman di akhir zaman. Ketika Allah ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Banyak para ahli tafsir, para ahli sirah mengatakan, inilah perhatian rasa cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya. Untuk apa beliau Isra dan Mi'rajkan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung saja Nabi menerima perintah salat 5 waktu dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Bukankah Allah mampu dan berkuasa untuk itu? Tentu saja. Tetapi Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan iradahnya, kehendaknya kepada Rasulullah SAW. Allah ingin pertemukan Nabi Muhammad akhir zaman ini, Nabi akhir zaman ini, dengan saudara-saudaranya, dengan ayah-ayahnya, dengan keluarga besarnya, yaitu para nabi dan rasul yang dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di Baitul Maqdis, untuk mereka menjadi bermakmum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra di Baitul Maqdis itu, saudara. Dan disitulah Allah mengumumkan, mendeklarasikan bahwa Baitul Maqdis ini
adalah amanah kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah beban sejarah yang harus engkau pikul sebagai nabi akhir zaman yang memungkaskan seluruh risalah nabi dan rasul. Dan karena itu Allah pilih Baitul Maqdis ini sebagai kiblat yang pertama bagi kaum muslimin. Disitulah Allah hendak memindahkan kekuasaan spiritual atas Baitul Maqdis, atas Al-Aqsa, dari kekuasaan Bani Israel yang senantiasa mereka membangkang kepada Allah, tidak menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya cinta. Maka dipindahkan kekuasaan spiritual itu kepada Nabi akhir zaman Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi amanah bagi kita sebagai umat Rasulullah untuk menjaga, untuk melindungi, untuk membebaskan Masjidil Aqsa ini, untuk mewujudkan janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 4 sampai ayat 7. Allah telah menjanjikan bahwa umat Nabi di akhir zaman akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi kedurjanaan, kedurhakaan Bani Israel yang kedua. Wa qadayna ila Bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah kami tetapkan bahwa Bani Israel itu akan melakukan kerusakan dan kesombongan 2 kali di atas muka bumi ini. Fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyari wa kana wa'dan maf'ula. Pada waktu kesombongan yang pertama, ketika mereka menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mencampakkan risalah Allah Subhanahu wa taala, mereka membangkang dan sombong kepada perintah Allah untuk taat dan tunduk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ba'athna 'alaikum ibadan lana. Kami utus hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga mengalahkan mereka Bani Israel pertama kali. Fajasu khilalad diyar, sehingga mereka akan merobohkan kampung-kampung mereka, Bani Israel itu. Dan ini terbukti, wa kana wa'dan maf'ula, terbukti di zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah dan para sahabatnya berhasil mengalahkan Bani Israel, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, dan beliau memerintahkan untuk mengusir mereka dari Jazirah Arabia. Sementara kaum perempuan dan anak-anaknya ditawan dan kemudian dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah janji Allah yang pertama. Kemudian tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Allah berikan kesempatan kedua bagi Yahudi Bani Israel ini untuk mengalahkan kaum yang beriman, mengalahkan kaum muslimin. Dan mereka kemudian kata Allah Ta'ala, wa abdarnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami berikan karunia kepada mereka Bani Israel itu harta yang banyak, anak keturunan yang banyak, dan pendukung-pendukung. Negara-negara yang mendukung mereka sangat banyak dan kuat di akhir zaman. Ini pembuktian firman Allah Subhanahu wa taala persis seperti apa yang kita hadapi saat ini di akhir zaman. Maka itu Allah mengatakan dalam janjinya yang kedua, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, kalau kita benar-benar kita percaya kepada apa semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, berarti kita juga harus membenarkan semua janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan janji itu disebutkan di dalam ayat yang ke-7 surat Bani Israel. Ketika datang masa yang kedua, maka hamba-hamba kami, umat yang beriman di akhir zaman itu nanti, mereka yang akan membuat wajah-wajah Bani Israel tersungkur, terhina dan dikalahkan. Waliyadkhulul masjid, dan pada akhirnya orang-orang yang beriman umat Rasulullah itu akan memasuki Masjidil Aqsa dalam keadaan bebas, dalam keadaan aman, dan mereka akan menghancurkan kesombongan Bani Israel. Maha benar Allah dengan semua firman dan dengan semua janji-janjinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ashabi Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa ala sairi ashabi Muhammad wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, marilah kita di khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohonkan, kita bermunajat, kita rendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh keberkahan ini. Di saat-saat di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengadahkan hati kita untuk menerima cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengadahkan hati kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar bertekad untuk memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, bertaubat kepada Allah atas segala kesalahan-kesalahan kita. Manakala barangkali kita banyak kesalahan-kesalahan kita dalam mengelola diri kita, dalam mengelola harta kita, dalam mengelola rumah tangga kita, dalam mengelola mengasuh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Banyak sekali kekeliruan kita karena kita jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatayil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din واخذل من خذل المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين اليهود الغاصبين المشركين المعتدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وبدد جمعهم. اللهم زلزلهم من تحت أقدامهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على الإيمان واجمعنا على التوحيد واجمعنا على الإسلام واجمعنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد الآبدين إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.